Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ratna Kirana dari Program Studi PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pentingnya toleransi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, metode dan tujuan. Analisis pengamatan kali ini menggunakan metode studi pustaka. Analisis pengamatannya dilakukan dengan menggunakan 10 literatur kajian jurnal tentang toleransi antar individu, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah. Nah, tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah untuk menemukan cara bagaimana menanamkan karakter toleransi pada siswa sekolah dasar agar terciptanya lingkungan yang rukun dan damai. Selanjutnya, untuk definisi, menurut WJS Purwadaminta dalam KPPSI mengatakan toleransi yaitu sifat atau sikap menenggang atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Contohnya seperti toleransi agama, suku, ras, dan sebagainya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa toleransi yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan yang dimiliki orang lain. Nah, untuk pendapat dari WJS Purwadaminta ini serupa dengan pendapat Wibowo pada tahun 2013.223. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kemudian, untuk pendapat Yaumi pada tahun 2014 halaman 90-91 menyatakan bahwa toleransi adalah sikap menerima perbedaan orang lain, tidak memaksakan keyakinan orang lain, tidak menyukai orang karena tidak sekeyakinan, sealiran, atau sepaham dengannya, dan tidak menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang, penampilan, atau kebiasaan yang dilakukan karena setiap orang tidak pernah meminta agar dilahirkan dalam suatu suku bangsa tertentu, kecantikan dan kegagahan yang maksimal atau status sosial yang tinggi. Kemudian dari pendapat dan pandangan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sebuah sikap menghargai perbedaan orang lain baik dari segi agama, budaya, pendapat, ataupun gender yang didasari dengan kesadaran diri sendiri sehingga terbentuk masyarakat yang rukun dan damai. Nah, untuk ciri-ciri orang yang berkarakter toleransi, menurut pendapat Stevenson dalam Yaumi mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengukur dan menilai sikap toleran seperti terbuka dalam mempelajari tentang keyakinan dan pandangan orang lain, menunjukkan sikap positif untuk menerima sesuatu yang baru, mengakomodasi adanya keberagaman suku, ras, agama, budaya, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh hormat dan menunjukkan keinginan kuat untuk mempelajari sesuatu dari orang lain. Untuk selanjutnya, indikator toleransi bagi siswa SD menurut Daryanto dan Darmiatun pada tahun 2013 halaman 145 adalah untuk indikator toleransi kelas 1 sampai kelas 3, yang pertama adalah tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah. Yang kedua, mau bertegur sapa dengan teman yang berlainan pendapat. 3. Membantu teman yang kesulitan walaupun berbeda dalam agama, suku, dan etnis. Yang keempat, menerima pendapat teman yang berbeda dengan pendapat dirinya. Kemudian, untuk indikator toleransi kelas 4 sampai kelas 6. Yang pertama,
menjaga hak teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Yang kedua, menghargai pendapat yang berbeda sebagai suatu yang dialami dan insani. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, ras, etnis dalam kegiatan di kelas maupun di sekolah. Yang keempat, bersahabat dengan teman yang berbeda pendapat. Kemudian, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan indikator toleransi dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghargai perbedaan teman baik dari segi ras, suku, agama, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak memilih-milih dalam berteman. 4. Menghormati dan membebaskan teman untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kelima, tidak mencela teman karena perbedaannya dari segi fisik atau psikisnya. Yang keenam, bertegur sapa. Simpulan dari indikator tersebut perlu diperhatikan oleh siswa. Toleransi harus dilandasi dengan kesadaran siswa dan rasa cinta serta rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya agar tercipta suasana yang rukun dan damai. Kemudian untuk cara pembiasaan karakter toleransi ini di sekolah dapat dilakukan dengan cara membagi siswa-siswa menjadi beberapa kelompok diskusi dalam pembelajaran. Dalam berdiskusi kelompok, siswa akan saling melempar ide bagaimana jalannya kelompok mereka masing-masing, sehingga hal tersebut dapat melatih siswa untuk saling menghargai pendapat dan bertoleransi. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini diharapkan guru bisa adil membagi kelompoknya dengan seadil-adilnya. Tidak mengelompokkan siswa sesuai gengnya, agar mereka juga bisa belajar toleransi secara maksimal. Kemudian, sebagai pendidik, untuk membiasakan siswa bertoleransi, juga harus memberikan contoh. Beberapa contoh sikap toleransi yang harus ada pada guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tugas secara adil tanpa membeda-bedakan siswa. Yang kedua, menjaga bicara dan berkata yang sopan agar tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga, memberikan kebebasan siswa untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keempat, tidak membedakan siswa baik dari segi ras, gender, usia, budaya, agama, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, tidak memuji siswa secara berlebihan. Yang keenam, tidak memihak dengan satu siswa saja. Nah, untuk biasanya itu ada guru yang suka menunjuk muridnya kepada satu murid itu saja. Nah, itu sebaiknya bisa dibuat bergilir ya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di siswa. Kemudian bersikap ramah. Yang terakhir, guru bisa bertegur sapa. Nah, untuk membiasakan toleransi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Apabila toleransi sudah tertanam di diri siswa, lingkungan akan menjadi damai dan jauh dari kasus-kasus intoleransi. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, toleransi adalah sikap menghargai perbedaan orang lain, baik dari segi agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Toleransi didasari dengan rasa peduli dan kesadaran akan kedamaian lingkungan. Anak-anak usia sekolah dasar perlu dibiasakan untuk saling menghargai perbedaan, seperti perbedaan pendapat, agama, ras, suku, budaya, fisik, dan lain-lain. Untuk membiasakan sikap toleransi pada siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara membuat kelompok diskusi. Dengan kelompok diskusi, siswa akan terbiasa untuk menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, dalam penanaman karakter toleransi, guru juga harus berperan untuk memberikan contoh-contoh sikap yang baik agar terhindar dari kasus intoleransi.
Nah, sekian pembahasan tentang toleransi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.